Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Mari buka hati dan pikiran kita untuk siap menyambut firman Tuhan pada hari ini. Agung dan mulialah kasih Tuhan. Sedalam laut, seluas angkasa, demikian besarnya cinta Tuhan pada saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, sikap hidup yang penuh dengan kewaspadaan adalah topik utama kita pada beberapa minggu belakangan menjelang masa raya Natal. Tema kita pada minggu ini adalah hamba yang dipercaya. Melalui kisah seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para hambanya, kita akan kembali mengulas tentang pentingnya kesiapan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali.
Sebelum kita memasuki perenungan akan firman Tuhan, mari renungkan dan koreksi kembali sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, Tuhan beserta dalam diri sahabat, kerabat, keluarga, dan orang-orang asing yang ada di sekitar kami. Bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai kemampuan dan talenta, agar kami dapat mengelola kehidupan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Namun, seringkali kami lalai mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam berbagai kesempatan kami mempergunakan kelebihan kami justru untuk melukai sesama. Atau sebaliknya, kami mengabaikan dan malas mengembangkan diri lewat setiap berkat dan bakat yang telah Tuhan karuniakan pada kami. Tuhan, ampunilah kami. Berkenanlah kiranya Engkau tetap mengasihi dan menopang kami yang lemah ini. Dalam setiap upaya yang sungguh untuk berjaga-jaga, memperbaiki diri dari setiap dosa kami. Dalam Kristus, Tuhan dan sumber pengampunan, kami berdoa dan memohon. Amin. Dosa umatmu bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Umat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita bersama bersatu di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh senantiasa menyertai kehidupan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih yang tidak putus-putusnya Engkau berikan bagi setiap kami. Sekalipun di dalam situasi yang kami hadapi dan pergumulan-pergumulan yang juga kami hadapi, tetapi biarlah kami punya kepekaan terhadap sapaan daripada Engkau. Demikian juga pada saat ini ketika sesaat lagi kami bersama akan menerima firman Tuhan. Sungguh tuntunlah kami dalam kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami bukan hanya menerimanya saja, tetapi kami juga boleh melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi seorang murid dan hamba, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh nyata di dalam dunia ini, di mana kami boleh dipercaya menjadi seorang hamba yang memberlakukan firman Tuhan tersebut. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah belajar dan telah siap untuk boleh menerima dan menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian saudara-saudara, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku.
lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tema kita pada kesempatan hari Minggu ini ialah hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, artinya ada hamba yang tidak dipercaya. Padahal hakikat seorang hamba itu pasti harus bisa dipercaya. Hamba itu pasti harus mengerjakan apa yang tuannya sampaikan. Ini contoh kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara-saudara. Kalau kita punya asisten rumah tangga kita, mana asisten rumah tangga yang kita pilih? Asisten rumah tangga yang cepat melakukan apa yang tuannya sampaikan, atau asisten rumah tangga yang justru tidak melakukan apa yang tuannya ini sampaikan? Kita pasti mengatakan bahwa tentu yang lebih pas, yang lebih tepat adalah asisten rumah tangga yang melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, demikian juga kalau kita ingin menggumuli tema hamba yang dipercaya. Saudara-saudara dan saya ingin bersama-sama mencoba merenungkan dan merefleksikan. Apakah saudara dan saya adalah hamba yang bukan hanya sekadar hamba, tetapi menjadi seorang hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata dipercaya ini juga ada kata lain yang juga sama artinya, yakni akuntabel atau akuntabilitas. Nah, ada 2 bagian yang bisa menjelaskan tentang sikap yang bisa dipercaya. Yang pertama, saudara-saudara, seseorang yang bisa dipercaya itu adalah bisa menjalankan perannya dengan tepat, dengan baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin memaknai tentang dapat dipercaya, maka yang paling pertama ini bicara dirinya ini bisa tahu bagaimana peran yang ada dalam dirinya tersebut. Agak berbahaya saudara-saudara kalau kita tidak tahu peran kita ini apa.
Nah, ketika kita dipercaya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, artinya ada peran yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tentu kita harus menjalani itu dengan sebaik mungkin. Demikian juga di dalam pekerjaan, saudara-saudara. Apa peran kita ketika kita sedang bekerja? Apa peran kita ketika kita berada di dalam keluarga? Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani peran kita tersebut? Yang kedua, dapat dipercaya ini artinya adalah dia bisa bertanggung jawab. Sehingga dia bisa disebut sebagai orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas tugas, atas hal yang dipercayakan untuk dia kan. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap hal yang dipercayakan bagi kita, maka dengan demikian kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini contoh sehari-hari, saudara. Kalau kita ini terbiasa telat, terbiasa terlambat, maka ketika saudara membuat janji dengan orang lain, lalu kemudian menyepakati jam tertentu untuk ketemu, orang lain bisa saja kemudian menilai kita, kalau dia itu sudah pasti dia akan melenceng dari waktu yang sudah disepakati. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bertanggung jawab. Sudah terbiasa tidak bertanggung jawab. Sehingga orang sulit untuk bisa percaya kepada kita, saudara. Nah, Steve Jobs pernah mengatakan demikian. The only way to do great work is to love what you do. Kalimat yang disampaikan oleh Steve Jobs ini, dan saya setuju saudara-saudara bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah pekerjaan itu dengan hasil yang baik, maka mari kita melakukannya dengan penuh kesukacitaan. Mari kita melakukannya dengan penuh rasa cinta. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini bekerja tetapi kemudian kita melakukannya ini dengan terpaksa, maka percayalah hasilnya itu tidak akan pernah maksimal. Demikian juga kalau kita melayani, saudara-saudara. Kalau kita melakukan pelayanan kita itu sebatas hanya karena jadwal tugas, maka kita juga tidak akan bisa maksimal dalam melakukan pelayanan kita. Sehingga yang baik adalah memang kita betul-betul mencintai apa yang kita kerjakan. Dan hasilnya bukan hanya untuk diri kita loh, saudara. Ini juga bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sikap kita ini kemudian bisa membuat orang lain juga menjadi mencintai apa yang mereka lakukan. Nah, saudara, kunci kepercayaan. Ada beberapa hal kunci kepercayaan yang sangat penting, saudara. Suatu ketika saya pernah ditanya, sharing sebetulnya saudara-saudara, dari seorang pemuda di jemaat tempat saya melayani, di GKI Harapan Jaya. Dia bilang begini, dia sharing begini, saudara. Kak, aku capek deh kerja. Lalu saya tanya kenapa? Lalu dia bilang, habis atasan saya itu apa-apa saya. Untuk presentasi saya, untuk nyiapin bahan saya, untuk ketemu dengan klien juga sering saya. Meeting, mimpin kadang juga saya dipercaya. Oh gitu. Lalu kamu maunya gimana? Tanya saya. Ya sekali-sekali jangan saya lah. Capek juga. Gimana ya? Ada masukan gak, Kak? Lalu saya bilang, saudara, oh gampang banget. Rusak kepercayaan yang sudah diberikan atasanmu itu. Maka kamu gak akan diminta lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci kepercayaan yang pertama, ketika kita tidak merusak sebuah kepercayaan yang kita terima, saudara, maka kita itu akan terus dipercaya sebetulnya. Ketika kita tidak merusak kepercayaan
yang sudah kita terima. Saudara dan saya nanti akan terima kepercayaan-kepercayaan yang berikutnya. Kenapa? Ini seperti yang tadi di awal ya. Karena kita tahu peran kita dan juga kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Maka saudara dan saya itu pasti akan diberikan kepercayaan-kepercayaan yang baru secara terus-menerus. Dan dengan kepercayaan itu sebetulnya akan membuat diri kita semakin matang dan juga semakin dewasa. Kunci kepercayaan yang berikutnya, saudara. Ketika kita bertanggung jawab dan mencintai hal yang dipercayakan kepada kita dengan baik, maka bukan hanya manusia, maka Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar untuk dipercaya bagi kita, saudara. Saya ulang ya. Ketika kita bertanggung jawab dan mencintai hal yang dipercayakan kepada kita dengan baik, maka Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar lagi untuk dipercaya kepada kita. Bukan hanya manusia, saudara, tapi Tuhan juga akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita bisa setia melakukan hal-hal yang kecil. Dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian, saudara. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara, kalau kita dipercayakan perkara-perkara yang kecil dan kita melakukannya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang jauh lebih besar lagi untuk kehidupan setiap kita. Ini kan sebuah jawaban, saudara, kalau kita bergumul ya. Kenapa ya? Kayaknya kok saya menjadi orang yang kurang dipercaya. Kenapa kehidupanku kok mandek dan stuck seperti ini? Rasa-rasanya kita perlu merenungkan, saudara. Apakah kita sudah bertanggung jawab dan melakukan dengan baik setiap perkara kecil yang dipercayakan bagi kita? Maka kita akan dipercayakan lagi hal-hal yang jauh lebih besar, saudara-saudara. Seorang penulis Kristen, C.S. Lewis, dia mengatakan demikian. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas itu adalah ketika kita melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Hamba yang dipercaya adalah hamba yang berintegritas. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Persoalan kita, saudara-saudara, adalah integritas kita itu adalah integritas pengawasan. Saudara, kita kerja optimal itu karena ada yang mengawasi kita. Ada atasan, ada supervisor yang ngawasin kita. Kita optimal kerjanya, saudara-saudara. Tapi ketika tidak ada atasan kita, tidak ada orang yang mensupervisi kita, jangan-jangan kita malah sibuk melakukan hal yang lain. Sibuk WhatsApp web, misalkan saudara-saudara. Instagram, Facebook, dan lain hal sebagainya. Yang di luar pekerjaan kita, saudara-saudara. Lalu apakah sikap tersebut dapat disebut sebagai sikap yang dapat dipercaya? Kan enggak, saudara-saudara. Dalam keseharian kita, dalam berlalu lintas saja kan demikian, saudara. Ketaatan kita itu adalah ketaatan kita takut ketika kita ini akan menerima sanksi. Baru kita taat lalu lintas, saudara-saudara. Dan ini bukan integritas. Karena integritas kita itu adalah integritas yang terbungkus hanya supaya dilihat oleh orang. Tapi integritas yang benar
seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis tadi, adalah integritas ketika kita memang melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat diri kita. Kesalehan kan juga demikian, saudara-saudara. Untuk apa kesalehan kita itu adalah kesalehan topeng. Hanya supaya dilihat orang bahwa saya ini saleh, oh hidupnya baik, oh dia itu hidupnya sangat terarah kepada Tuhan. Nyata-nyatanya dalam kehidupan pribadi sebetulnya dia tidak melakukan. Maka itu adalah gambaran seseorang yang tidak memiliki integritas, saudara. Bagian bacaan Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan ke-30 ini mengisahkan tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga, saudara-saudara. Dan dalam perumpamaan tersebut disampaikan tentang seseorang yang adalah seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Menurut saya ini luar biasa sekali, saudara-saudara, ketika ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hambanya. Ini tuan yang sangat baik, yang bisa mempercayakan hartanya loh. Dipercayakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mempercayakan dalam ayat ke-14 yang bersama kita baca tersebut, dalam bahasa Yunaninya ini disebut sebagai paradidomi. Nah, paradidomi ini saudara-saudara bisa diterjemahkan dalam beberapa hal. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut sebagai entrust, surrender, menyerahkan ya, commit. Jadi ini percaya, menyerahkan, dan berkomitmen. Dia bukan sekedar bicara, bukan sekedar ngomong, tapi diserahkan dan berkomitmen. Menyerahkan hartanya. Dan dalam perumpamaan ini dikatakan 3 orang hamba ini menerima harta yang berbeda-beda. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Mungkin kita berpikir, saudara ya, ini Tuhan kok nggak adil sih? Kenapa hambanya dikasih dengan jumlah yang berbeda-beda? Kenapa nggak semua dikasih dengan jumlah yang sama? Saudara, mari kita perhatikan dulu di dalam bagian bacaan Alkitab kita. Dalam ayat 15 disebutkan demikian. Yang seorang diberikan 5. Yang seorang diberikan 2 talenta. Dan yang seorang lagi diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saudara, Tuhan ini sungguh sangat tahu dan mengenal hambanya. Dan dia memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak overload, tidak berlebihan, pas. Kenapa Tuhan ini sangat mengenal dengan hamba-hambanya? Sehingga diberikan sesuai. Ini bukan bicara soal keadilan sama jumlah ya saudara ya. Tapi karena si Tuhan ini sangat mengenal hamba. Dan saya ingin mengajak kita untuk juga merenungkan bahwa saudara, Tuhan itu sangat mengenal kita. Sehingga Tuhan memberikan sesuai juga dengan kesanggupan kita. Tapi mari kita bersama merenungkan apakah kita sudah bertanggung jawab dalam melakukannya. Dalam kamus Alkitab saudara, kata talenta ini bisa mendefinisikan tentang jumlah satuan uang. Kalau kita buka di dalam Alkitab disebutkan demikian. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nah saudara, dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 tentang para pekerja di kebun anggur ya. Di situ disebutkan. Upah 1 hari pekerja yang umum diterapkan saat itu berapa? 1 dinar. Upah minimum bagi pekerja saat itu 1 dinar. Upah hariannya saudara-saudara 1 dinar. Ya mungkin kalau sekarang kita 12.000 ya mungkin ya. Atau ya sekitar itu 12.000, 13.000, 15.000 ya kalau mengikuti UMR atau UMK atau UMP misalkan demikian. Artinya 1 talenta itu bisa untuk 6.000 hari saudara. 1 talenta. Kalau kita coba kalkulasikan ya kurang lebih untuk 16,5 tahun. Dia bisa tanpa bekerja bisa menghidupi 1 talenta.
Ini jumlah sedikit, sama sekali tidak, saudara. Jadi ini jumlah yang sangat amat banyak yang diberikan oleh tuannya kepada si hamba. Ini banyak sekali, saudara-saudara. Nah, cerita itu kemudian melanjutkan ketika si tuan itu pulang lalu mengadakan pertemuan dengan para hamba. Lalu disebutkan 5 talenta yang diberikan kepada seorang hamba itu. Lalu si hamba ini menyampaikan bahwa kini sudah menjadi 10 talenta. Memiliki laba 5 talenta. Dan dia mendapatkan apresiasi pada akhirnya dari si tuan. Demikian juga yang 2, saudara-saudara. Yang 2 juga memiliki laba 2 juga. Sehingga dia memperoleh 4 talenta. Dan dia juga mendapatkan apresiasi yang sama dari tuannya, saudara-saudara. Baik untuk hamba pertama dan hambanya yang kedua ini, kalimatnya sama, dikatakan demikian. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Enggak stop tanggung jawabnya, saudara. Enggak selesai di situ saja. Tanggung jawab itu bukan menjadi titik perhentian, tetapi justru menjadi langkah yang selanjutnya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang tadi kita bersama pelajari. Bahwa dia akan dipercayakan hal-hal yang baru. Ini persoalan untuk hamba yang ketiga. Bahwa 1 talenta yang dipercayakan kepadanya itu tidak dilakukan. Tidak dikembangkan oleh dia. Aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba yang menerima 1 talenta ini menggambarkan tentang kegagalan dalam dirinya untuk boleh bertanggung jawab dan menjalani perannya dengan baik. Saudara dan saya menjalani kehidupan ini hanya 1 kali. Karena itu saudara, mari kita merenungkan apakah kita sudah menjalani peran kita dengan baik dan kita juga sudah bertanggung jawab. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, misalkan dia mengatakan demikian, karakter. Saudara, karakter seseorang itu akan nampak kalau dia itu memiliki kuasa atau dia itu punya tanggung jawab sebetulnya. Nah, karakternya baru kelihatan ketika dia itu punya kuasa atau dia diberikan tanggung jawab. Karakter seseorang itu akan kelihatan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau tahu karakter seseorang, ya kasih tanggung jawab. Kita bisa tahu apakah dia bisa mengerjakannya dengan baik, setengah-setengah, atau tidak, saudara. Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita bersama-sama ingin merenungkan dan juga merefleksikan di dalam kehidupan pribadi kita. Bahwa kita ini adalah bukan sekedar jadi hamba yang mendengar, saudara. Tetapi menjadi hamba yang bisa dipercaya. Ironis sekali dalam cerita ini dikatakan dalam ayat yang ke-30. Seorang hamba yang kemudian tidak mampu bertanggung jawab apa dampak dan akibat yang diterima oleh dia. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dilihat sebagai hamba yang tidak berguna loh, saudara. Saudara dan saya mau gak dilihat Tuhan sebagai hamba yang tidak berguna? Kan kita gak mau, saudara. Kita mau bahwa kita ini menjadi hamba yang hidupnya ini benar-benar berguna di dalam kehidupan kita. Tempatkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, marilah. Apa yang dipercayakan Tuhan pada hari ini, jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita bekerja, saudara, maka orientasi kita jangan hanya karena supaya saya dapat gaji. Jangan hanya kita hafal kapan kalender itu tanggal merah. Saya sering bercanda kepada pemuda. Kalau mau tahu tanggal merah, tanya sama orang yang kerja. Paling hafal, saudara-saudara, kapan waktunya tanggal merah begitu ya.
Hari Senin itu dilihat sebagai hari yang paling buruk dan hari Jumat itu hari yang penuh dengan sukacita. Saudara, apakah kita melakukan kehidupan kita dengan begitu terpaksanya? Padahal ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita juga menengok setiap pelayanan yang kita lakukan. Apakah ketika kita melayani, memang kita rindu untuk bertumbuh, rindu untuk melayani umat Tuhan, atau sekedar karena kita terjadwal saja? Mari saudara, kita menjadi hamba yang bisa dipercaya. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Kita menjadi hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari umat kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang di dalam pengasihan Tuhan saat ini, memohon setiap hal yang berkenaan dengan kehidupan kami. Dan biarlah ya Allah di dalam setiap permohonan yang kami sampaikan dan panjatkan kepada Tuhan, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih bersama kami hadapi, serta kehidupan tatanan yang baru yang juga kami jalani. Biarlah kami boleh tetap produktif, kreatif, dan juga melakukan setiap kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, untuk para pemimpin di negeri kami, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh benar-benar yang terbaik untuk negeri kami ini. Berkati juga setiap kami selaku warga negara dan warga gereja, supaya kami juga tetap memiliki tanggung jawab dan melakukan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di berbagai tempat yang saat ini juga mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa Advent dan Natal. Tuhan boleh senantiasa memberkati di dalam setiap persiapan-persiapan gereja-gereja Tuhan tersebut. Kami juga berdoa untuk komunitas agama lain dalam kehidupan kami bersama ini, supaya kehidupan yang saling menghormati satu sama lain boleh menjadi identitas dan karakteristik kami sebagai warga Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, bagi GKI Nurdin, untuk setiap pelayanan yang dilakukan secara online saat ini, biarlah setiap umat Tuhan boleh tetap bertumbuh, boleh mengikuti setiap pelayanan-pelayanan dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kuatkan mereka, juga keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bersuka cita, jika dalam satu pekan ini mereka berulang tahun, Tuhan juga boleh memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap orang-orang muda yang mencari pekerjaan, orang-orang muda yang mencari pasangan hidup. Demikian juga bagi mereka yang sudah bekerja, sehingga boleh bertanggung jawab dalam menjalani pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesukacitaan
dan juga dampingan daripada orang tua, hikmat Tuhan juga kami sungguh memohon Tuhan boleh berikan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dewasa senior yang juga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan berjemaat kami. Dan kami juga berdoa untuk para orang tua terkasih kami, para lansia atau para senior. Sehingga mereka juga sekalipun memiliki keterbatasan di dalam melakukan keseharian, tetapi di dalam tuntunan Tuhan dan di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, boleh mereka terima juga dengan baik. Ya Allah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami ini. Ampunilah jika ada hal-hal yang tidak berkenan ketika kami menyampaikannya kepadamu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar. Atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah beribadah bersama di gedung gereja. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta yang Engkau percayakan bagi kami masing-masing. Biarlah melalui setiap talenta kami yang unik, yang berbeda satu sama lain, besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak, namun dalam sikap hidup sebagai hamba yang dapat dipercaya, nama Tuhan dapat terus dimuliakan daripadanya. Pada saat ini kami juga membawa ungkapan syukur kami yang sesungguhnya juga datang dari Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini, agar menjadi alat yang baik untuk pekerjaan pelayanan gereja bagi dunia, khususnya melalui GKI Nurdin. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita boleh senantiasa menjalani hal yang dapat dipercaya oleh Tuhan dengan baik. Mengingat setiap peran dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Marilah kita boleh menjadi hamba yang bukan hanya sekadar mendengar, tetapi boleh menjadi hamba yang dapat dipercaya. Sehingga berita firman Tuhan boleh sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah dunia oleh setiap kehidupan kita.
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, kini terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga anugerah kehidupan dari Allah Bapa dan cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melindungi dan memberkatimu dalam mengerjakan tugas tanggung jawabmu sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.